Perkenalkan, nama saya Aurenia Seri Ibrahim dari Fakultas Sains dan Teknologi, dan pada video kali ini saya akan melakukan tugas untuk melakukan video. Itu akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Di sini saya berdiri sebagai pihak kontra terhadap sebuah mosi yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu sebagai pemerintah Indonesia. Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi seperti beasiswa unggulan, LPDP, dan lain-lainnya menggunakan capaian prestasi sebagai syarat utamanya dibandingkan beasiswa tidak mampu seperti bidik misi, KIPK, dan lain-lain yang harus diberikan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Saya akan masuk kepada argumen pertama saya, yaitu dengan memprioritaskan beasiswa yang fokus kepada yang tidak mampu, kita akan meratakan pendidikan di Indonesia. Baik, bisa kita lihat di status quo sekarang bahwa garis kemiskinan masih banyak yang di bawah rata-rata di negara tercinta kita ini, Indonesia. Dengan begitu, akhirnya pendidikan belum merata. Mengapa? Bahwa mereka lebih memfokuskan ekonomi mereka untuk kebutuhan yang menurut mereka primer, dan pendidikan menurut mereka bukanlah hal yang primer, sehingga mereka tidak akan memfokuskan kepada pendidikan. Pendidikan yang belum merata ini akan mengarahkan kepada kita yang bahkan anak-anak itu untuk mencapai kelas sekolah menengah atas saja mereka tidak mampu dan tidak bisa, sehingga akhirnya mereka tidak melanjutkan sekolah mereka. Jangankan untuk pendidikan tinggi, sekolah menengah atas pun mereka tidak sanggup untuk itu. Sehingga dengan adanya bantuan KIPK, kita bisa, anak-anak tersebut bisa melanjutkan sekolahnya. Untuk prioritas pada hari ini adalah saya menolak mosi hari ini, yang jika kita memprioritaskan beasiswa dengan capaian prestasi dan cenderung mengabaikan beasiswa tidak mampu, akhirnya pendidikan hanya didapat di daerah yang sudah maju saja, yang bahkan di daerah maju pun masih banyak yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya. Sehingga mekanisme saya bawakan pada hari ini, mengapa ini bisa benar, mengapa ini hal yang terbaik adalah bahwa prioritas pemerintah justru akan memaksimalkan pemberian beasiswa tidak mampu dalam bentuk biaya untuk bantuan untuk sekolah. Akhirnya ini akan menambah siswa yang mau belajar tapi tidak mampu secara finansial dengan jumlah yang lebih banyak dan merata. Ini bisa kita jabarkan dalam dua hal. Yang pertama, bahwa bantuan bidik misi atau KIPK meringankan biaya sekolah. Banyak keluarga yang tidak rela spend atau mengeluarkan uang mereka untuk pendidikan yang butuh waktu panjang untuk melihat hasilnya. Sehingga daripada melakukan itu, mereka memilih anak-anaknya untuk membantu ekonomi keluarga secara cepat dan bisa dilihat hasilnya. Sehingga mereka akan memilih untuk spend uang mereka terhadap hal-hal lain dan bukannya terhadap hal pendidikan. Dengan KIPK mereka tak perlu memikirkan hal tersebut dan membiarkan anaknya untuk melanjutkan sekolah. Lalu yang kedua adalah ini menambahkan tanggung jawab siswa. Dengan adanya kesadaran bahwa mereka dibiayai oleh pemerintah, muncul rasa berterima kasih, muncul rasa ingin berbalas budi kepada pemerintah, dan mereka akhirnya akan mempertanggungjawabkan hasil belajar mereka. Karena dengan pasti mereka tidak mau kehilangan beasiswa itu, dan akhirnya ini yang menambah semangat mereka untuk terus mencapai prestasi-prestasi dan bahkan untuk melanjutkan sekolah saja. Lalu ada dua dampak jangka panjang dalam hal ini. Yang pertama adalah pendidikan akan menjadi prioritas utama mereka di sebuah negara, di negara Indonesia lebih tepatnya. Semua kepala keluarga nantinya akan merasakan impact dari beasiswa pendidikan ini, seperti prestasi, seperti anak-anak akan membawa perasaan bangga jika mencapai sebuah pencapaian. Inilah yang nantinya mengarahkan pola pikir orang tua untuk memprioritaskan pendidikan. Pendidikan, lalu yang kedua adalah pendidikan yang baik akan lebih merata dan bukan lagi menjadi hal yang eksklusif. Saat yang kesulitan secara finansial, susah mendapatkan akses pendidikan, ini akhirnya membawakan pendidikan ini menjadi hal yang eksklusif. Dengan bantuan KIPK atau beasiswa untuk yang tidak mampu, pendidikan bukan lagi menjadi hal yang eksklusif, dan ini akan membawakan negara ini menuju cita-cita yang sudah diimpikan. Di sisi lain, di oposisi jika memprioritaskan capaian prestasi saja, mereka yang kekurangan bahkan tidak ada terpikir ke arah untuk bersekolah apalagi berprestasi. Jika hanya mencapai prestasi yang dianggap bisa membawa balik modal dari pajak yang diberikan rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka sebuah negara maju hanya akan diisi orang itu saja, dan malah terjadi kesenjangan yang mungkin nantinya di masa depan akan menjadi kesenjangan yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan memprioritaskan beasiswa tidak mampu, kita akan menjadikan pendidikan di Indonesia sebagai sesuatu yang inklusif dan bahkan nantinya tetap menghasilkan siswa yang berprestasi. Lalu untuk argumen kedua saya bahwa capaian prestasi ini cenderung hanya dimiliki oleh kaum menengah ke atas. Bisa kita lihat di status quo sekarang, seperti yang sebutkan saya sebelumnya, garis kemiskinan masih banyak di bawah rata-rata, yang sehingga yang mendapatkan privilege prestasi selalu yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Sehingga
Prestasi memang dicapai secara cepat, tapi itu tak akan bertahan lama secara jangka panjang dan hanya oleh orang itu saja. Sehingga saya menolak posisi pada hari ini sekali lagi yang kita memprioritaskan beasiswa dengan capaian prestasi dan cenderung mengabaikan beasiswa tidak mampu. Akhirnya orang spend money, orang mengeluarkan uang yang besar untuk bisa mendapatkan prestasi, mengembangkan soft skill mereka. Mereka yang tidak mampu akan merasakan adanya eksklusivitas, rasa iri, rasa putus asa, bahwa akhirnya mereka tidak mampu bersaing dengan mereka yang lebih dahulu mendapatkan privilege untuk memperjuangkan prestasi dan minat bakat mereka, sehingga ada rasa putus asa itu membuat mereka yang tidak mampu tidak mau berjuang lagi. Kita akan fokus ke mekanismenya, yaitu akhirnya mereka tak perlu lagi memecahkan fokus mereka untuk memikirkan biaya dan bisa lebih fokus mengembangkan kemampuan soft skill mereka. Ini bisa mendapatkan prestasi dengan dua hal. Yang pertama, bantuan bidik misi atau KIPK ini membuat siswa lebih tenang dalam mencapai apa yang mereka minati. Mereka akan spend uang mereka untuk hal-hal yang di luar biaya sekolah, biaya utama sekolah. Mereka bisa kembangkan soft skill mereka. Mereka lebih santai untuk melakukan organisasi, olimpiade, dan lomba-lomba lainnya yang bisa mengembangkan prestasi juga. Inilah yang akhirnya bisa mencapai prestasi. Dan prestasi bukan lagi dicapai oleh kalangan yang mampu saja dan orang itu lagi. Dan yang kedua, ini menghilangkan rasa eksklusivitas di prestasi. Yang kurang mampu tidak diprioritaskan. Mereka merasakan tidak adil, tidak ada kesempatan, dan motivasi mencapai prestasi menjadi berkurang. Ada dua dampak jangka panjang dari ini. Pertama, cita-cita Indonesia akan tercapai lebih cepat. Semua kepala keluarga akan merasakan impact dari beasiswa pendidikan ini. Lalu akhirnya anak-anak akan semangat mencapai prestasi, lalu akhirnya prestasi merata lebih banyak, dan ini bisa mencapai tujuan Indonesia untuk menyukseskan sebuah negara. Lalu yang kedua adalah prestasi bukan lagi hal yang sulit dicapai. Dari pertama, tiap daerah merasakan bahwa prestasi bisa dicapai dengan usaha yang tidak harus mati-matian karena finansial. Selanjutnya mereka akan merasa tertantang di jenjang selanjutnya dan bisa membawa negara untuk lebih dikenal secara internasional. Di sisi lain, di oposisi jika memprioritaskan pencapaian prestasi saja, mereka yang kekurangan bahkan tidak ada terpikir ke arah untuk bersekolah apalagi prestasi. Prestasi hanya akan didapatkan kaum yang mampu saja. Ini terasa tidak fair. Dan jika diratakan dulu pendidikan, prestasi akan merata dan lebih meningkat. Dan sekalipun ada yang salah sasaran, jumlahnya kan pasti sudah banyak dengan persentase yang sama, jumlah prestasi pun tetap akan lebih banyak. Oleh karena itu, dengan memprioritaskan beasiswa tidak mampu, kita akan menjadikan Indonesia sebagai penghasil prestasi yang luar biasa banyak dan akan menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil calon pemimpin di masa depan nantinya. Terima kasih.